Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir Masjid Paripurna Darul Aman, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Setinggi puji, sedalam syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai hari ini tak pernah berhenti, terus menerus tak pernah putus. Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak nikmat, sehingga tak sanggup kita menghitung karena banyaknya nikmat itu. Namun Allah berjanji, kalau kita mau bersyukur, nikmat ditambah lagi. Bahkan bagi yang bersyukur, ada balasan lebih hebat di akhirat, itulah surga. Kenikmatan hakiki kekal abadi kita di sana. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat di setiap saat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan semoga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga jemaah Masjid Paripurna Darul Aman sehat selalu dan selalu hendaknya dalam lindungan dan ridha Allah Ta'ala. Namun kalau ada di antara jemaah kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan hendaknya kesembuhan. Kalau belum sembuh, semoga bersabar. Karena yang sabar waktu sakit, insya Allah dosa-dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, suami, istri, ayah, mak, atuk, nenek, abang, adik, termasuk jemaah kita, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka indah, seindah taman surga. Diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala semua amal ibadah mereka. Diampuni semua salah, silap dan dosa mereka. Kita yang masih hidup ini semoga nanti meninggal husnul khatimah. Di akhirat semoga Allah Ta'ala berkenan kembali pertemukan kita dengan keluarga di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia,
Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita sambung kaji kita tentang tazkiyatun nafs. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bahas bahawa agama ini telah menyediakan sarana untuk membersihkan jiwa kita. Telah kita bahas sarana-sarana yang disediakan itu diantaranya bertaubat, beristighfar, salat, mengingat kematian, berzikir, baca Al-Quran. Itu adalah sarana-sarana untuk membersihkan jiwa kita. Dan pada subuh yang berlimpah barakah kali ini, kita akan lanjutkan sarana berikut yang dapat membersihkan jiwa kita. Apa itu? Membayar zakat. Membayar zakat yang kita bahas dalam tazkiyatun nafs ini tidak mengarah kepada fikih. Kepada fikihnya nanti ada ustaz yang membahas tentang itu. Bisa jadi Ustaz Dr. Herman Ghani dan ustaz yang membahas tentang fikih. Karena saya tengok ada tema kita tentang fikih. Arah kita ini kepada tazkiyatun nafs. Lalu adakah ayat yang menyebutkan bahawa kalau kita bayar zakat dan sejenisnya seperti berimpak dapat membersihkan jiwa kita? Ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103. Tadi sudah kita baca pada muqaddimah. Kita ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala berfirman, ambillah Muhammad zakat dari sebahagian harta mereka. Apa sebab? Karena dengan zakat itu kata Allah dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Ini sangat jelas dalam ayat ini. Artinya kalau kita bayar zakat, maka kita akan dibersihkan. Kita akan disucikan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mendoalah untuk mereka yang bayar zakat tadi. Apa sebab? Karena doa kamu itu membuat ketenangan di dalam jiwa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kita lihat dalam berbagai tafsir. Dalam ayat tadi ada tutahhiruhum, ada tuzakkihim. Tutahhiruhum dengan zakat dapat membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan oleh zakat? Yaitu harta yang di dalamnya ada hak orang lain. Maka kalau kita bayar zakat, berarti hak orang itu sudah kita serahkan kepada mereka. Sehingga harta kita tadi menjadi bersih. Lalu ada hak siapa? Yaitu 8 asnaf yang kita ketahui. Fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, orang berutang, mu'allaf. Itu disebut dengan asnaf 8. Jadi kalau kita bayar zakat, maka harta kita menjadi bersih. Yang kita makan dan yang kita konsumsi serta yang kita manfaatkan benar-benar halal. Apa sebab?
tak bercampur lagi dengan hak orang lain. Makanya yang asnaf 8 itu disebut mustahik. Ada hak mereka dalam harta kita yang sudah sampai haul, yang sudah sampai nisab. Dan kita disebut dengan muzakki. Itu disebut dengan tutahhiruhum. Lalu apa makna tuzakihim? Tuzakihim itu kata ulama tafsir, dengan membayar zakat membersihkan pula jiwa kita. Jadi harta bersih, jiwa bersih. Sehingga ketika jiwa menjadi bersih, muncullah sifat-sifat terpuji. Apa di antaranya? Senasib, sepenanggungan, suka berbagi, mau merasakan penderitaan orang lain, muncul sifat kasih sayang dan sifat sosial-sosial yang lainnya. Kenapa? Karena jiwa sudah bersih. Jadi kikir tak ada lagi. Bakhil pun sudah pergi. Pelit pun sudah mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Kalau kita mau membayar zakat. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, zakat ini sarana paling hebat dalam rangka membersihkan jiwa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Tentang zakat dan yang mirip dengan itu. Yang mirip dengan itu apa maksud Pak Ustaz nih? Infak. Bolehlah kita nanti bahas tentang wakaf. Kemudian mau berbagi. Itu semua kaum muslimin, kaum muslimat, yakinlah tidak akan pernah mengurangi harta. Yakinlah. Tetapi akan menambah. Akan menambah. Apa maksud akan menambah di sini? Akan bertambah banyak jumlah harta mereka dan akan bertambah keberkahan harta mereka. Mereka yang mana? Yang mau berbagi tadi. Dalilnya banyak betul dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Surah Al-Baqarah 261. Ayat ini sangat familiar, sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbagi, kalau kita mau berinfak, kalau kita mau bersedekah, kita kasih 1000, Allah lipat gandakan balasannya menjadi 700.000. Dilipat gandakan di sini dari segi jumlah dan dari segi keberkahannya. Siapa yang berkata seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti yakin. Karena tak mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya tidak benar. Pasti benar. Kaum muslimin, kaum muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu kata Rasulullah tak akan pernah mengurangi harta. Tak akan pernah mengurangi. Kaum muslimin, kaum muslimat. Pernah hendak kaum muslimin, kaum muslimat membaca buku? Lalu ketemulah dalam buku yang dibaca tadi, ada orang jatuh miskin,
kemudian menjadi betul-betul susah, kemudian bunuh diri pula, gara-gara dia rajin bersedekah, rajin berinfak, dia bayar zakat, dia berwakaf. Cobalah jujur jemaah jawab, pernah tak terbaca buku isinya macam itu? Atau pernah tak mendengar ceramah? Mau ustaz internasional, mau ustaz nasional, mau ustaz lokal. Mengapa ustaz tadi dia berceramah? Apa isi ceramahnya? Ada orang rajin berzakat, rajin berimpak, rajin bersedekah, tiba-tiba jatuh susah, kemudian menjadi hina. Pernah tak terdengar ceramah seperti itu? Tak pernah. Tapi yang pernah adalah kita baca buku yang suka berimpak, berzakat, bersedekah, tambah bahagia hidupnya. Tak pernah kita mendengar ceramah orang berzakat menjadi susah, kecuali isi ceramah itu ketika dia suka berbagi, berimpak, berzakat, hidupnya semakin bahagia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Di dalam agama kita ini, dalam masalah berbagi, dengan berbagai bentuk, apakah itu infak, zakat, sedekah, wakaf, itu ada namanya isar. Ada namanya isar. Isar ini ada dalilnya Ustaz, ada dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, walau pada saat yang sama mereka sangat membutuhkan. Ini namanya isar. Jadi isar itu kalau boleh saya definisikan, jangankan berlebih, jangankan pas-pasan, dalam keadaan kekurangan masih bisa berbagi. Itu namanya isar. Kalau zakat ini, Allah hanya minta kepada yang berlebih. Jadi kalau ada orang kurang, masih bisa berbagi, awak berlebih, tak mau berbagi. Ini parah nih, Bang. Parah nih. Jadi kita ulangi, apa itu isar? Jangankan berlebih, jangankan pas-pasan, kurang, dan dia butuh, tapi masih bisa berbagi. Sementara zakat, Allah hanya minta kepada siapa? Yang berlebih. Dan yang Allah minta sikit pula. Lalu tak mau berbagi. Saya ulangi, diparah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tentang isar ini, ada kisah. Kisah ini dibawa oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih. Saya yakin jemaah sudah sering mungkin mendengar kisah ini. Pada suatu ketika, Nabi kita tercinta Muhammad SAW kedatangan tamu dari jauh. Sahabat yang datang dari jauh. Ketemulah di Masjid Nabawi seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang namanya tamu ini kan mesti dimuliakan. Hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hendaklah memuliakan tamu. Sekarang Rasul ada tamu. Tetapi jemaah, di rumah Rasulullah SAW hanya ada air putih. Tak mungkinlah tamu dari jauh dilayani hanya pakai air putih.
Jadi di rumah Nabi itu hanya ada air putih. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, kita baca dalam riwayat dan itu sahih. Pernah dapur Nabi itu 3 bulan tak berasap. Bukan karena Nabi masak pakai magicom. Bukan karena masak air pakai dispenser. Mana ada magicom waktu itu? Mana ada dispenser? Mana ada kompor gas? Tapi tak berasap, Ustaz. Yang dimasak tak ada jemaah. 3 bulan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau pulang salat subuh seperti ini, dia tanya sama Aisyah. Aisyah, ada sarapan? Tak ada dah bang. Kalau gitu abang puasa saja. Pernah jemaah dengar riwayat ini kan? Itu Nabi bertanya sarapan pagi itu maksudnya. Tak mungkinlah makan sore Nabi nanya. Nak maghrib lagi, ada makanan? Tak. Kalau gitu puasa je lah aku. Azan langsung. Jadi maksudnya itu adalah sarapan pagi. Karena kalau puasa sunat, tak berniat malam hari, sah. Tapi begitu kita nak sarapan, tak ada yang nak dimakan. Kalau begitu Aisyah, puasa saja aku, sah. Walaupun tadi malam tidak berniat. Karena dia puasa sunat. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Sahabat, kita punya tamu datang dari jauh. Tapi di rumahku, kata Rasulullah, hanya ada air putih. Siapa kalian yang mau melayani tamu kita ini? Angkat tanganlah salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, aku yang melayani. Dibawalah tamu Rasulullah SAW tadi pulang. Sampai di rumah, bertanya dia kepada istrinya. Kalau dibawa ke zaman sekarang ya, istriku, apa yang ada dalam kulkas lagi untuk bisa dimasak? Kalau bawa zaman sekarang, waktu itu mana ada kulkas? Ni kalau bawa di zaman sekarang ni Pak Ji, coba tengok kulkas kita tu, apa yang ada lagi? Adik tengoklah sama istrinya. Bang, lado sikit tinggal lagi. Teri ada pula sikit. Terong ada pula sikit. Bawang dah habis. Jadi yang ada dalam kulkas ni bang, kalau dimasak, itu hanya cukup untuk anak-anak kita. Kalau abang dan aku ikut makan, tak cukup. Abang bawa tamu pula, makin tak cukup. Apa kata sahabat tadi kepada istrinya? Apa yang ada dalam kulkas itu masakkan untuk tamu kita. Jadi anak kita bagaimana? Engkau mulai masak, abang mulai menidurkan anak-anak. Moga-moga nanti anak kita mau tidur walaupun perut mereka dalam keadaan lapar. Kau masak ya, abang tidurkan anak. Masya Allah. Jadi istrinya mulailah masak. Suaminya mulai menidurkan anak-anak. Alhamdulillah, anak tadi tidur dalam keadaan lapar. Istri pun selesai masak. Setelah selesai masak, ketika mau dihidangkan, apa kata suami ke istrinya? Istriku, kalau kita suruh tamu makan, kita tak makan, tak mungkin tamu mau makan. Segan mereka, karena sikit nih. Tapi kalau tamu makan, kita ikut makan, tamu tak kenyang, kita pun tak kenyang. Tapi kalau tamu kita makan, kita tak makan, insya Allah tamu kita kenyang. Hanya saja mereka tak akan mau makan kalau kita tak makan. Jadi gimana caranya bang? Kita angkat makanan ini. Ini malam ini sudah isya. Nanti begitu tamu kita suruh makan, kita padamkan lampu.
Tamu pun makan. Kita pura-pura makan. Kita berdosa makan. Karena kalau kita makan tak cukup. Karena hanya cukup untuk tamu. Jadi supaya tamu makan, kita ikut makan tapi hanya pura-pura. Apa kata istrinya? Baiklah bang. Allahu Akbar. Ini jiwa yang betul-betul bersih. Tak ada sikit pun dalam hati kikir, bakhil, apapun namanya lah. Jadi kaum muslimin diangkatlah makanan tadi. Pas makanan diangkat, disuruh tamu makan. Lampu pun dipadamkan. Apa kata tuan rumah, sahabat tadi kepada tamunya? Padam pula lampu. Habis minyaknya gak ini. Ni kalau mau beli minyak jauh dari sini. Kita makan je lah dulu dalam gelap-gelap ini. Nanti dah makan baru kita perbaiki lampu beli minyak. Maka tamu tadi pun makan. Mereka berdua pura makan. Munyah-munyah. Pedas ya bang ya? Banyak cabenya agak jadi. Kira-kira begitulah. Ini ikan bilis mana ni? Ini ikan bilis dari Tanjung Pinang ni bang. Memang sedap rasa. Kira-kira begitulah. Kaum muslimin, kaum muslimat dah habis makanan tadi, baru lampu dinyalakan. Malam semakin malam, mereka pun tidur. Subuh seperti ini, mereka pergi ke masjid, bertemu dengan Nabi. Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala tadi malam tersenyum bahagia melihat keluarga kalian. Allah tersenyum bahagia. Itulah kata ulama penyebab turun ayat yang kita baca tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain padahal saat itu mereka butuh. Itu isar namanya. Kita ulangi. Jangankan berlebih. Jangankan pas-pasan. Kurang masih bisa berbagi. Takkah kita mau berbagi ketika berlebih? Dan Allah minta sikit saja. Kapan harta kita dikatakan berlebih, lalu Allah suruh kita berzakat? Kalau sudah sampai haul. Sampai haul itu apa? Dah tersimpan selama setahun. Dan yang kita simpan selama setahun itu, berapa kadarnya Pak Ustaz yang disebut dengan nisab? 85 gram emas. Berapa 1 gram sekarang? Kalau tak salah 2.400.000. Kalau kali 85, 204 juta. Jadi kalau dah tersimpan duit 204 juta, dari puasa dulu ke puasa sekarang sebentar lagi, berarti dah berlebih itu. Bayarlah zakat. Dan itu tak banyak. 2,5%. Bukan 25. 2,5. Berapalah cuma. Takkah kita malu? Ada orang kurang masih bisa berbagi. Awak berlebih tak mau berbagi. Dan kita ulangi, itu kata Allah takkan mengurangi, justru ku tambah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi, maka terbuktilah zakat betul-betul dapat membersihkan. Apa yang dibersihkan? Jiwa dari sifat kekikiran, bakhil dan sejenisnya, dan membersihkan harta yang ada penuh sama kambing. Safwan, ini untuk kau semua. Maka Safwan pun melapor kepada kaumnya. Hei, Muhammad itu baik. Kalian mintalah sama dia. Datang semua minta. Kasih lagi. Tapi bukan hanya ketika itu saja. Begitu Nabi, umur kekayaannya cuma 3 hari. Makanya di rumah Nabi kan cuma ada air putih. Jemaah. Bahkan pernah 3 bulan dapur Nabi tak berasap. Kenapa? Dibagi. Dapat bagi.
Kita ingatlah kisah perang Tabuk, jemaah. Kita ingat kisah perang Tabuk. Nabi panggil sahabat untuk suruh bersedekah. Ni kita ulang-ulang kaji, saya bilang. Sahabat, kita mau jihad fisabilillah ni. Perang Tabuk, melawan musuh-musuh Allah, impakkan harta kalian. Kita kan sering dengar ni. Utsman, berapa impaknya? 950 ekor onta ditambah 50 ekor kuda, genap 1000. Allahu Akbar. 950 ekor ditambah 50 ekor kuda, totalnya 1000. Ditambah 82,5 kilogram emas. 82,5 kilogram emas. Datang pula Abdurrahman bin Auf, selepel jumlahnya dengan Utsman bin Affan. Datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberi impak separuh dari hartanya. Bertanya Nabi Muhammad SAW, Umar, berapa jumlah impak sedekahmu ini? Separuh dari hartaku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Awak kalau separuh bisanya Pak Ustaz. Separuh dari berapa jemaah? Awak berani separuh dari 10.000 ya jemaah? Separuh dari 10.000 berapa? Masih berani kita tu. Kalau separuh dari 100.000, 50.000, insyaAllah masih berani kita. Tapi kalau separuh 1 juta berapa jemaah? Ada panjang fikir kita tu. Awak bisa juga separuh, tapi separuh berapa Bang Haji? Duit kita 10 juta. Mau ngasih separuh? Mak banyak tu Ustaz. Umar tu separuh dari keseluruhan hartanya. Masya Allah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Bertanya Nabi, Abu Bakar, berapa impak sedekahmu? Keseluruhan hartaku. Terbayang tak jemaah bersihnya hati Abu Bakar. Kita ni kan karena tak mau berbagi kan kotor hati kita di jemaah. Satu singgung jemaah ya. Bakhil ada pula sikit. Syuh ada pula sikit. Tamak entah banyak entah sikit. Kan itu yang membuat kita tak berbagi ni. Karena kita kotor. Karena Ustaz Meralim kotor. Ada apa dalam hatinya? Bakhil, syuh, tamak. Tapi kenapa sahabat bisa seperti itu? Hatinya bersih. Maknanya tak ada bakhil tu doh. Tak ada syuh tu doh. Tak ada tamak tu. Tak ada loba tu. Tak ada rakus tu. Makanya Abu Bakar berani ngasih semua. Bersih. Plong. Bertanya Nabi, berapa nih Abu Bakar? Semuanya ya Rasulullah. Jadi tak ada yang tersisa di rumah lagi untuk anak dan istrimu? Tidak ada. Jadi gimana anak istrimu? Yang tersisa untuk mereka Allah dan Rasulnya. Siapa kita yang sanggup seperti mereka tak sanggup? Paling tidak zakat dibayar. Karena apa? Karena sedikit cuma 2,5%. Dan ternyata itu bukan untuk mustahik sebenarnya. Untuk kita para muzaki. Allah tambah dan Allah berikan keberkahan. Itulah tutahhiruhum tadi. Itulah tuzakihim tadi. Menyuburkan harta kita supaya bertambah banyak dan bertambah berkah. Dan melahirkan sifat-sifat baik dalam kehidupan kita. Ustaz, kalau zakat itu tak bayar macam mana? Allah bersihkan nanti di akhirat. Sampai pilih ya. Mau dibersihkan di dunia atau mau bersih di akhirat. Kalau bersih di dunia, apa yang saya terangkan tadi. Kasih 2,5%. Ditambah pula lagi. Kalau dibersih di akhirat, ini caranya. Surah At-Taubah 34, 35. Ini cara Allah membersihkannya.
Apa bunyi ayatnya? Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas peraknya, rupiahnya, dolarnya, ringgitnya, apapun harta yang mesti dibayar zakat, disimpan tak dibayar, kasih tahu kepada mereka azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini cara Allah membersihkan. Karena kita kotor. Masuk surga itu bersih-bersih. Mana bisa orang kotor masuk surga, jemaah? Dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena dulu di dunia tak mau dibersihkan harta dengan cara berzakat. Allah bersihkan dengan caranya di akhirat. Bagaimana caranya? Harta yang tak dibayar zakat, yang tak diinfakkan dan tak disedekahkan, Allah panaskan pakai api neraka. Lalu setelah panas, mengapa Ustaz? Allah gosok ke wajah mereka. Allah gosok ke wajah mereka. Setelah itu Allah gosokkan harta itu ke lambung mereka. Setelah itu Allah gosokkan ke punggung mereka. Wajah, lambung, punggung. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum. Ini yang kau simpan-simpan. Ini yang kau simpan-simpan. Ya Al-Baqarah. Ini surah At-Taubah nih. Nah, supaya apa tuh jemaah? Supaya bersih. Baru nanti bisa masuk surga. Ini panas nih jemaah. Tak percaya jemaah panas. Nanti sampai di dunia, sampai di rumah, ambil setrika merek Maspion tu. Acok kan ke dinding. Dah menyala api merah tu, usah ke muka jemaah, ke punggung aja lah dulu. Muka nanti awak dah capek pakai krem pagi, krem siang lah. Udah capek pakai skincare buat aja ya. Punggung aja dites nanti. Udah menyala api merah tu, buka baju tu. Yang setrika. Tapi tak mungkin jemaah ngetes. Tak mungkin. Besok pakai api neraka. Cukup sampai di situ belum. Apalagi azabnya? Ali Imran 180. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang bakhil, karena itu mereka tak mau bersedekah, berinfak, berzakat, karena mereka menyangka bakhil itu baik, padahal bakhil itu buruk. Allah hukum mereka di akhirat. Apa hukumannya? Allah kalungkan harta itu ke leher mereka. Pak Ustaz, macam tak sayur semua ayat ini Pak Ustaz. Mana tahu Kenapa Bapak tak percaya? Masalahnya harta saya banyak Pak Ustaz. Allah kalungkan pula ke leher saya. Mana muat? Mana tahu ada berpikir seperti itu. Ni Allah gertak-gertak ya. Masa kalau kita bakhil dikalungkan harta ke leher sebesar ini, harta saya banyak, pajero saya 3, ni contohnya. Rumah saya besar, duit saya banyak, Allah taruh pula ke leher saya. Mana cukup tempatnya? Jemaah, coba tengok surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Coba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir.
Penduduk neraka itu Allah bikin besar badan mereka. Sebesar apa badan penghuni neraka? Sebatang gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Kenapa Allah bikin besar? Biar semangat api itu membakar. Kalau sebesar ini kena asap lesut ya mah. Tak semangat api itu kalau membakar sebesar-sebesar ini. Baru mendekat lesut langsung. Tahu lesut ya mah? Lisui. Makanya Allah bikin besar supaya api itu enak membakar. Sebesar apa? Sebatang gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Gigi kita berapa batang? Bukit Uhud tu jemaah. Tanya sama Ustaz Hamidi yang tiap hari pergi ke Mekah. 5 kilometer panjangnya tu jemaah. 5 kilo. Sebatang gigi. Gigi awak berapa batang? Kalau begitu sebesar apa mulut kita? Sebesar apa badan kita? Makanya kata Allah, kalungkan harta itu ke leher. Tengok pula dalam tafsir Ibnu Katsir, apa maksud dikalungkan harta ke leher? Kata Nabi, Allah robah harta mereka menjadi ular. Lalu dikalungkan ke leher. Ular itu bertanduk. Ular itu pandai bercakap. Bisonyo tak tanggung-tanggung. Apa kata ular itu? Ana maluk, ana kanzuk. Aku ni hartamu, aku ni simpanan. Mak, ngeri ni jemaah. Ular di leher pandai cakap pula. Kata ular tu, aku ni hartamu ni, aku ni simpananmu ni. Awak usahakan ular bercakap. Ular bisu takut awak. Iyo Bang Haji. Awak balik ke rumah nanti ni ha. Kemudian sampai di rumah sakit pula perut, sudah makan lontong tu. Masih pakai lontong begini. Saya jemaah paripurna Darul Aman ni luar biasa. Memang orang-orang suka bersedekah. Orang-orang suka berimpah. Sebab banyak ni tempat saya ceramah lontongnya sikit je jemaah. Jujur ni jemaah, tak ada ambil muka ni doh. Tapi kalau di Darul Aman, kata PRW, ini serapan untuk mendodos sawit ni pusat katanya. Ini serapan untuk mendodos sawit. Tak pernah habis sama saya jemaah. Tak pernah habis. Paling-paling saya habis sepertiga, itu pun kenyang minta ampun. Habis. Tidak pernah. Saya bawa pulang. Udah dibawa pulang sisa tadi. Ditambah pula 2 lagi jemaah. Memang mantap betul lah jemaah sini. Bukan yang hanya tak habis punya saya. Tadi saya bawa pulang. Ada pula tambahnya lagi. Cuma pagi ni tak tahu lah. Yang biasa macam itu. Di lain ceramah Ustaz ni. Mancing-mancing nampaknya. Enggak. Ini kenyataan yang lalu. Kok sampai pula ke situ tadi? Kemana nyimpang ni? Masalah sedekah. Jadi orang paripurna Darul Aman ni luar biasa ni. InsyaAllah aman di akhirat nanti ni. Amin. Oh, simpangnya sahu tadi. Sudah makan lontong perut sakit. Situ simpangnya. Hilang pula simpangnya itu. Jadi Pak RW pas sudah makan lontong pulang ke rumah sakit perut. Pas buka kamar mandi ada ular piton di situ. Ular tadi taklah besar kali, sebesar paha lah. Lalu awak buka kamar mandi, ketemu ular piton tu jemaah. Ular tu tak cakap, diam aja dia. Berani jemaah masuk kamar mandi tu. Hilang langsung sakit perut jemaah tu. Ataupun kalau keluar dia dalam celana kita itu. Jadi biar jelasnya. Padahal ular tu diam aja. Atau bayang tak jemaah kalau ular tu bercakap?
Masuk, masuk. Nak mati katanya. Mau mati masuk katanya. Atau bayang tak? Di akhirat, di leher letaknya. Bercakap dia. Kok macam itu betul? Kan dulu kau di dunia belum kau bersihkan harta kau lagi. Sementara kau nak masuk surga, tak bisa. Ku bersihkan dulu di neraka ini. Cara membersihkannya, disetrika dulu. Setelah disetrika, dikasih ular dulu. Ada bersih, baru bisa masuk. Itu surah Ali Imran 108. Nah, jadi jemaah, masih panjang ceritanya nih. Tapi waktu udah pendek lah. Nah, kita sambung tahun depan. Nah, sabarlah jemaah menunggu setahun lagi ya. Tahun depan kita sambung. Nah, untuk subuh ini sampai di sini dulu, tak ada tanya jawab jemaah. Tahun depan kita kumpulkan pertanyaan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.